Shalom, selamat malam Bapak Ibu yang saya kasih dalam Yesus Kristus Tuhan. Pada saat ini kita akan membahas tentang pentingnya sunat hati. Sebelum itu kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, Bapa, kami bersyukur untuk setiap waktu yang Kau berikan kepada kami hari ini Tuhan. Kau terus menuntun kami di dalam rencana Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, Kau terus menyelamatkan kami dari serangan roh-roh jahat, roh kematian, roh dunia, roh mati, roh santet, sihir, tenung, tumbuh guna, roh maut dan kejahatan maut, roh mereka jauh maut, roh segala penyakit apapun termasuk COVID-19, varian apapun, Omikron, varian apapun, dipatahkan kuasanya dengan kuasa darah anak gembala dari Yesus Kristus Tuhan. Makasih atas kasih nafas kehidupan untuk membawa kami untuk melakukan perintah Tuhan, kehendak Tuhan. Berikan kami Tuhan baju Kristus yang sejati, yang siap berperang di pertemuan rohani. Kami diberlanggapi dengan seluruh perlengkapan serta Allah. Kami mau disunat rohani Tuhan setiap hari supaya kami menjadi serupa seperti Yesus Kristus. Pimpin kami Tuhan, urapi aku hamba-Mu Tuhan dengan urapan Roh Kudus, urapan yang maha tinggi dan tata kasih karunia Tuhan, sehingga kami menerima rema firman Tuhan pada malam hari ini dalam tulis keberhadian. Amin. Ya, jadi kita melihat dari kata sunat ya. Sunat itu memang dari artinya ada sunat fisik dan sunat rohani. Jadi sunat fisik itu adalah pengeratan daging yang sudah ada sejak seorang anak laki-laki dilahirkan. Ya, jadi sunat rohani adalah yang pengeratan sifat dasar, ya, sifat dasar yang duniawi dan berdosa yang sudah ada sejak kita dilahirkan. Ya, jadi yang di sunat rohani itu adalah semua hasrat, semua pola, semua cara, pola berpikir dan reaksi yang berdosa yang sudah kita bawa sejak lahir. Itu harus disunat ya. Jadi ini ceritanya adalah bangsa Israel menyeberangi sungai Yordan sampai ke Gilgal dan membangun tanda peringatan berupa 12 batu. Ya, itu kita baca di Yosua 4:19-20. Di Gilgal inilah Tuhan menginstruksikan Yosua untuk menyunat umatnya karena generasi yang lebih muda belum disunat oleh orang tua mereka di padang gurun. Jadi yang disunat itu yang sudah lahir di Mesir, tetapi yang lahir di padang gurun itu tidak disunat ya. Jadi kita bisa baca di Yosua 5:1-5. Pada waktu itu berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, buatlah pisau dari batu dan sunatlah orang Israel itu untuk kedua kalinya. Lalu Yosua membuat pisau dari batu dan disunatnya lah orang Israel itu di bukit kulit katan. Inilah sebabnya Yosua menyunat mereka, semua orang yang keluar dari Mesir, yakni yang laki-laki. Semua prajurit telah mati di padang gurun di tengah jalan setelah mereka keluar dari Mesir. Sebab semua orang yang keluar dari Mesir itu telah bersunat, tapi semua orang yang lahir di padang gurun dalam perjalanan sejak keluar dari Mesir belum disunat. Jadi di sini adalah sunat ini dilakukan Yosua setelah sampai ke Gilgal atas perintah Tuhan ya. Jadi perjanjian baru menyatakan dengan jelas bahwa surat yang diperintahkan Allah itu adalah untuk orang-orang percaya adalah sunat rohani. Paulus menjelaskan hal ini dalam Roma 2 ayat 28-29. Sebab yang disebut Yahudi bukanlah orang yang lahir Yahudi, dan yang disebut sunat bukanlah sunat yang dilangsungkan secara lahiriah, tetapi orang Yahudi sejati ialah dia yang tidak nampak keyahudiannya, dan sunat ialah sunat di dalam hati, secara rohani bukan secara hurufiah. Maka pujian baginya datang bukan dari manusia melainkan dari Allah. Yaitu dia sunat secara rohani menurut Paulus ya, yang bersifat hati, sunat hati ya. Jadi kita juga baca di Paulus berkata dalam 1 Korintus 7 ayat 19, sebab bersunat atau tidak bersunat tidak penting. Yang penting ialah menaati hukum Allah ya. Yang penting sunat hukum Allah. Jadi sunat rohani juga bisa kita lihat di perjanjian lama, yaitu di Ulangan 30 ayat 6 bunyinya, dan Tuhan Allahmu akan menyurat hatimu dan hati keturunanmu, sehingga engkau mengasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu, supaya engkau hidup. Tuhan ingin menyurat hati kita sehingga kita dapat mengasihi Dia dengan segenap hati kita ya. Musa berkata di dalam Ulangan 10 ayat 16, sebab itu sunatlah hatimu dan janganlah lagi kamu tegar tengkuk. Jadi sunat hati ini bicara tentang kelembutan. Nah, jadi kita harus sunat setiap hari sehingga kita sama seperti Kristus. Amin, haleluya. Mari kita satu dalam doa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan, Kau sungguh baik-baik kami. Kami mau disunat hati oleh-Mu Tuhan. Kami sadar Tuhan, kami masih jauh dari sempurna, dan kami mau hidup dalam kekudusan, hidup dalam ketaatan,
dan hidup tidak ada lagi dosa, tidak ada kedagingan, hawa nafsu daging maupun keduniawian. Biarlah Allah Roh Kudus mampukan melalui firman Tuhan yang kami dengar, kami baca pada saat ini Tuhan, untuk kami melakukan surat rohani dari Tuhan. Kami berdoa Tuhan, Allah Roh Kudus kuasai alam sadar bawah sadar kami dalam dunia kami. Kita roh kematian mendadak, roh sendi nafas di jantung kuasa tetap hancur kuasanya dengan balas Tuhan. Sayangi kami Tuhan, berilah nyawa kami sebab kami adalah orang-orang yang Engkau kasihi. Karena panjang umur dan lalu usia serta sejahtera kemuliaan Tuhan kepada kami. Terima kasih Tuhan, segala puji hormat syukur hanya bagimu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Terima kasih, Tuhan Yesus berkati, shalom.